Shalom, selamat malam seluruh keluarga-keluarga jemaat Surya Buana. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita datang kepadanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau beri waktu untuk berkumpul di tengah-tengah keluarga kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami hendak bersekutu, memuji dan mempermuliakan Engkau, dan kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi dan naungi kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan, menjadi pandu, menjadi ingatan bagi kami untuk kami menjalankan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan berkati kami sekalian dengan hikmat yang dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami mengerti kebenaran firman dan kami boleh melakukannya. Berkati anak-anak kami, berkati rumah di mana kami beribadah, berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman. Biarlah semuanya ini Tuhan dapat nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kebaktian rumah tangga kita kali ini terambil dari salah satu bacaan Alkitab dalam puji dan janji kita, yaitu Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing. Demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman ini, namun juga kita memelihara dan melakukan dalam keseharian kita. Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian, pernahkah kita memperhatikan ya kalau kita minum obat gitu ya, obat-obatan yang dibungkus atau dimasukkan ke dalam sebuah kapsul, atau mungkin kapsulnya, bungkusnya itu yang rasanya manis gitu ya. Apa kira-kira alasan dibalik semuanya itu? Alasannya sederhana saja gitu ya. Supaya ketika orang memakannya, obat yang rasanya pahit itu tidak terasa pahit tanpa menghilangkan khasiatnya. Nah, seperti itulah seharusnya kita berterus terang kepada seseorang yang memberikan teguran ya. Jadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul menegur dengan kasih gitu ya. Jadi kalau kita mau menegur seseorang, itu agar khasiat dari teguran kita bisa diterima tetapi tidak menyakitkan gitu ya.
itu seperti obat tadi gitu ya, memberikan dampak, memberikan kesembuhan, tapi orangnya tidak merasa sangat pahit gitu ya. Nah, seperti itulah seharusnya kita ketika kita berterus terang kepada seseorang saat memberikan teguran. Tetap tegas, namun dibalut dengan tutur kata yang lembut gitu ya, dibalut dengan tutur kata yang lembut. Memang betul menegur dengan terus terang lebih baik daripada memuji untuk menjerumuskan. Tetapi jujur dan terus terang saja tidak cukup. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, hari ini kebenaran firman Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang berat gitu ya, menegur sesama kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Ada banyak orang yang tidak mau melakukannya karena resiko ya yang didapati. Ada juga banyak orang yang nggak melakukannya karena males gitu ya, biarin aja gitu ya, biarin aja. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika ada saudaramu, dikatakan ya dari bacaan ini, berbuat dosa, ada step by step ya yang harus dilakukan, yang harus ditempuh secara alkitabiah, dan kita bisa pelajari dari bacaan kita. Nah, cara menyampaikan kita pun harus bijaksana dan dengan lemah lembut gitu ya, agar orang yang kita tegur tidak mengalami kepahitan. Nah, sebaliknya maksud yang baik bila disampaikan dengan cara yang tidak baik juga mengaburkan maksud baik tersebut. Jadi kalau kita punya maksud baik untuk menegur, untuk memberitahu, tapi dengan cara marah-marah, dengan cara yang tidak baik, itu juga akan mengaburkan maksud dari kita membangun sesama kita, gitu ya. Jadi menegur tanpa mempermalukan, agar orang yang menerima teguran itu tidak mengalami kepahitan dan malah menolak teguran yang disampaikan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati kita sekalian saat ini, teguran tegas yang dibalut dengan tutur kata yang lemah lembut dapat mendorong orang untuk berubah karena kesadaran diri ya, bukan karena terpaksa. Namun bagaimana bila orang yang kita tegur itu, kita sudah menegur dengan tegas, dengan lemah lembut gitu ya. Bagaimana jika orang yang kita tegur itu masih kurang peka gitu ya. Boleh ditegur dengan keras sesekali gitu ya, tegur dengan keras karena tidak peka dengan apa yang disampaikan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan kali ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kalau ada seorang saudara yang berdosa ya, berdosa, kita tahu dia punya kesalahan atau kekurangan ya, maka dikatakan kita harus menegurnya dengan empat mata ya. Empat mata, duduk bersama, saling berbicara satu dengan yang lainnya dari hati ke hati. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan koreksi ya, berupa teguran. Nah, kalau ia merasa dan ia sadar dengan apa yang dilakukannya ya, dan ia bertobat, maka kehidupannya dapat ditata kembali. Makanya dikatakan di ayat berapa tadi? Ayat 15, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya dia bisa memulai ya, memulai kehidupannya dengan kesadarannya, udah sadar dengan apa yang dilakukan. Namun yang kedua, kalau saudara itu tidak mendengar teguran, maka panggillah satu atau dua orang lain untuk duduk bersama dan berikan teguran. Mengapa demikian? Karena kesaksian 2 atau 3 orang ini memiliki kekuatan tertentu. Nah, Bapak Ibu boleh melihat di Ulangan 19 ayat 5, nanti di sana disampaikan ada kekuatan ketika ada saksi ya di antara kita. Nah, yang ketiga, kalau teguran dengan beberapa orang juga tidak didengar, maka perlu mencari waktu untuk duduk bersama sebagai suatu komunitas atau jemaat gitu ya. Kalau di sini di jemaat, mungkin kalau dalam konteks kita dalam rapat jemaat gitu ya, dan memberi teguran sebagai mandat jemaat kepadanya. Nah, yang keempat, kalau dengan teguran bersama dalam komunitas atau jemaat juga tidak didengar, maka anggaplah dia sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah gitu ya.
Nggak usah lagi dipikirkan kalau sudah di antara banyak orang memberitahu, kita sudah menegur, sudah diputuskan, juga tidak terjadi perubahan. Itu artinya kita memang bukan bagian kita untuk membawanya kembali. Nah, dikatakan anggaplah dia sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah. Biarkan dia, kalau dia udah berulang-ulang dikasih tahu, ditegur dengan banyak cara tetapi tidak melakukan, berarti biarlah Allah yang berkarya dalam kehidupannya. Jadi bukan bagian kita lagi. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ada banyak orang yang ingin melakukan kebaikan untuk mengoreksi, memberikan teguran, tetapi tidak sabar untuk mengikuti tahap-tahap ya. Oleh sebab itulah membuat orang kembali kepada jalannya itu memerlukan sebuah proses. Dan kita bersyukur Alkitab mengajarkan kepada kita ada step-step yang bisa kita pakai ketika kita ada bersama-sama dengan sesama kita. Nah, mari kita perhatikan kisah kehidupan Yesus. Bagaimana dia mengajar, menginsapkan orang akan dosanya agar mereka bertobat. Ada kalanya Yesus menegur dengan keras dan terus terang gitu ya. Tetapi ada juga yang ditegur dengan lemah lembut, bahkan tidak jarang Yesus menegur seseorang dengan menggunakan perumpamaan. Nah, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa menegur itu harus gitu ya. Menasehati itu harus, menegur itu artinya kalau orang sudah melakukan kesalahan, kita harus berani menyatakan gitu, harus berani untuk mengatakan gitu ya. Menegur itu harus. Tetapi usahakanlah supaya teguran yang kita sampaikan itu menghasilkan kesadaran dan perubahan ya. Bukan menghasilkan kepahitan. Nah, bila orang yang kita kasihi melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya kita menyampaikan teguran kepadanya. Teguran adalah salah satu tanda kita mengasihi orang tersebut ya. Jadi kalau kita menegur, itu salah satu tanda bahwa kita mengasihi dia, kita tidak ingin dia terus lebih banyak lagi hidup di dalam dosanya ya. Berdoalah dan minta hikmat Tuhan agar ketika kita harus menyampaikan teguran, kita dapat menyampaikannya dengan tepat, menyadarkan dan membuahkan perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kita memiliki tanggung jawab ada bersama dengan sesama kita ya. Orang-orang yang kita kasihi, baik itu keluarga, kehidupan di dalam persekutuan, ada Tuhan Yesus di dalamnya, dan kita diberi tanggung jawab untuk dapat saling mengingatkan. Ada step-step yang kita pelajari hari ini. Lakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.